Jadi mulai tahun ini, ya, walaupun tahun sebelumnya ada bentuk kerja, bentuk jadi lulusan, istilah direct shopping, lulusan yang terbaik berapa orang diambil. Nah sekarang ada model yang baru yaitu bahwa 150 terbaik yang diterima tahun ini siswa itu ya siswa terbaik 150 itu akan langsung diikat kerja oleh PLN. Dia sekolah di ITPLN selama 4 tahun, lulus langsung diambil oleh PLN. Jadi ikatan kerjanya mulai dari awal. Jadi ada 150 eh, ma- calon mahasiswa nanti yang akan dari seluruh perguruan. Dalam rangka kita memang istilahnya tuh kita memang mencari talent-talent ya untuk ini. Dan ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan bangsa. Dalam hal ini PLN. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa Mulyana, KMT. Beliau saat ini adalah Rektor Institut Teknologi PLN, TPLN. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Semoga Bapak juga dan keluarga semuanya sehat-sehat semua. Mungkin bisa dimulai dengan bercerita pengalaman atau kenangan ketika kuliah di S1 Elektro, bidang studi tenaga listrik di UI, lulus 87, melanjutkan S2 dan S3 juga di UI, jadi ini Ya, linear, kemudian berkarir sebagai engineer di PT Bukaka, ya. kemudian 89 hingga saat ini menjadi staf pengajar di Departemen Elektro Fakultas Teknik UI, pernah menjadi Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, dan saat ini dipercaya menjadi rektor di Institut Teknologi PLN. Silakan, Bro. Aduh, kalau cerita S1 sampai S3 ini bisa berjilid-jilid nih. Ya, prinsipnya saya S1 memang masuk angkatan 81 ya. Memang saat itu saya masih ingat bahwa SKS-nya itu masih tinggi, 180 SKS, tapi saya masuk setahun kemudian menjadi 160 SKS. Mengapa saya perlu sampaikan ini? Karena mengingatkan bahwa angkatan saya ini mendapatkan SKS yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang sekarang. Kalau sekarang sekitar di atas 140-an. Nah, memang di situ perjuangan buat kita ya bahwa banyak ilmu yang kita dapat dari para dosen dan saat itu banyak praktisi saya masih ingat praktisi khususnya untuk di tenaga listrik saya kebetulan tenaga listrik jadi dosen tuh ada yang saya sebut akademisi dan ada saya sebut praktisi karena kalau tidak salah ada dosen yang dari PLN juga. Jadi kombinasi itu. Nah, dan itu saya senang gitu. Artinya eh, dosen
praktisi ini memberikan problem-problem di lapangan yang mereka alami, diselingi dengan eh, apa fondasi atau dasar-dasar apa ya dasar-dasar teori yang bisa didapat dari akademisi. Jadi saya merasa komplit saat itu. Dan itu memang terbukti setelah saya lulus eh, apa namanya ya banyak hal ketika saya ke lapangan saya tidak terlalu kaku gitu, tidak clue ini apa ini itu, tapi jadi banyak agak agak tahu gitu. Dan ya saya kira ya sama lah. Waktu itu juga masih ada namanya di di elektro itu ada arus kuat, arus lemah. Jadi berbeda sekarang. Arus kuat, arus lemah namanya. Arus kuat itu adalah tenaga listrik, arus lemah itu yang sekarang ada komputer, ada telekomunikasi, ada elektronika, dan kemudian ada kontrol atau kendali. Nah, memang eh, ada dua dua yang terpisah terpisah di zaman saya waktu itu. Dan saya masuk di apa tenaga listrik. Ya, daripada dasarnya memang saya menyukai lah bidang bidang tenaga listrik ini. Nah, saya S2-nya kemudian saya memang ketika saat itu saya pernah bekerja ketika saya lulus tahun 87. eh, hmm, saya melamar ke PT Bukaka Teknik Utama dan alhamdulillah saya diterima. Tapi saya masih karena masih kangen dengan kampus gitu, saya kadang-kadang ke kampus. Kampus ketemu dengan senior-senior. Ada satu apa namanya ketertarikan gitu ya, ketertarikan. Dan pada satu saat ditawarkan, wah udahlah di sini aja gitu kan. Terus saya bilang, eh, aduh gajinya berapa? Karena constraint gaji itu jadi penting juga gitu kan. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Satu. Nah, terus kemudian, wah, saya nggak sebutkan lah. Waduh, kecil sekali ya gitu. Terus kecil sekali, terus enggak lah, enggak gampang lah. Kita cari istilahnya, kita cari project buat tambah-tambahan. Nah, saya tertarik dan tertarik ya sudah. Sebenarnya bukan soal gaji. Saya memang ada keinginan lah apa ya orang sebut passion apa kali ya senang gitu ngajarin orang tuh walaupun saya nggak pintar-pintar amat karena saya lulus pun bukan the best 10 enggak the bestnya the best di bawah di tengah lah gitu kan tapi ada senang gitu ya di situ. Akhirnya saya menurut tuh bukan menurut akhirnya saya resign tuh dari PT Buka Teknik Utama padahal PT Buka Teknik Utama sedang lagi mau naik daun tuh karena banyak proyek-proyeknya dan saya waktu itu sempat diberi apa ya namanya wah pegang ini gitu itu saya ingat gitu sama ownernya saat itu kan ada adiknya JK waktu Yusuf Kala jadi apa komisaris kemudian adiknya situ jadi direktur teknik dan saya di bawahnya dan itu saya diberi kepercayaan alhamdulillah. Tetapi saya lebih kuat ternyata ke sana. Saya mengajukan Pak saya mau pindah gitu ya mau pindah. Oh kenapa kamu udah punya tanggung jawab ini? Saya bilang eh, ya saya ingin belajar lagi saya bilang. Wow jangan dulu lah, udah kamu ikutin dulu ini gitu kan. Kamu bolehlah berapa hari di UI, berapa hari di sini gitu ya. Walaupun saya di UI belum pasti tuh karena baru baru ini. Ya akhirnya oke lah akhirnya berjalan dan mulai di UI saya mulai masuk. Tapi saya kira saya susah membagi tugas seperti itu. Satu swasta, satu menjadi apa ya pendidik gitu ya. Akhirnya saya mengajukan diri itu. Wah saya dimarahin lah istilahnya. Pak Amin gimana? Emang kurang gaji di sini gitu kira gitu. Yang enggak sih. Jadi, yang kurang lah di UI saya bilang gitu. Tapi hati saya berbeda. Nah kemudian SD saat saya S2 selesai saya perjalanannya ya alhamdulillah saya banyak belajar walaupun saya tidak sekali lagi saya tidak pernah menjadi the best. Kemudian ada tawaran waktu itu saya pegang lab, saya berangkat ke
ada laboratorium teknik tegangan tinggi, baru kemudian ada training di Inggris gitu ya. Kemudian saya salah satu yang dikirim ke sana untuk ikut training untuk operasional mengoperasikan lab tegang tinggi tersebut. Saya berangkat ke sana. Kemudian berangkat sekian, saya lupa berapa lama, saya lupa lah, mungkin sebulan apa ya, nggak lupa saya. Kemudian saya berkomunikasi dengan di sana ada namanya Prof. Bolton. Itu dilaksanakan di Inggris di eh, Wales University. Wales University. Ada namanya Prof. Bolton. Kemudian saya bicara, kok saya sekolah di sini bisa? Oh ya, Anda siap sekolah boleh di sini siap. Gitu, Anda bisa langsung aja apply gitu, dia bilang gitu. Ya, akhirnya saya pulang, saya coba berkomunikasi. Kemudian saya tanya, ini beasiswanya gimana? Kebetulan ada di di Elektro itu namanya Project Grant yang dari Bank Dunia yang menyekolahkan. Tapi saya terus terang aja berhitung, waduh, berapa beasiswa yang saya sebut. Saya udah punya dua anak, gitu. Terus saya hitung-hitung kalau saya ke sana, waduh, saya harus nombok nih. Berarti harus jual rumah gitu kan. Dan akhirnya saya berkeputusan gitu ya, sudahlah, saya sebetulnya lebih baik saya di luar membuka wawasan, tetapi hanya saya berkata bahwa saya akan sekolah aja di dalam negeri dengan tekad bahwa produk dalam negeri itu tidak kalah dengan produk luar negeri. Dan hati begitu. Jadi akhirnya saya memang betul-betul produk UI sebetulnya S1, S2, S3. Alhamdulillah saya selesai dengan sesuai dengan waktunya dan dari situ saya mulai apa namanya ya saya lebih coba meningkatkan kapabilitas dan sebagainya dan saya mencoba konsisten di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jadi saya jalani pendidikan dan pengajarannya, saya jalani penelitiannya dengan keterbatasan dana waktu itu dibandingkan yang sekarang nih anak senang banyak dananya dan pengabdian kepada masyarakat sehingga ya alhamdulillah tercapai perjalanan itu saya di umur 49 saat itu menjadi guru besar. Alhamdulillah. Mungkin ke cerita singkatnya, singkat apa tidak singkat itu? Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di ampera. Baik, Prof. Nah, singkat cerita juga, kemudian menjadi apa staf pengajar di UI dengan beberapa posisi. Bagaimana ceritanya kemudian ditugaskan di apa Institut Teknologi PLN? Ya, begini. Jadi saya ini selama saya di UI itu saya ya anggap aja sok kritis pakai sok lagi sok kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tentang energi khususnya ketenaga listrikan. Jadi saya suka mengkaji, kemudian saya menyampaikan pendapat dan itu pendapat-pendapat itu rupanya sering didengar dan akhirnya sering diliput oleh wartawan-wartawan. Saya cukup sering saya diwawancara di televisi, saya wawancara melalui media cukup dan itu akhirnya saya oleh PLN itu dianggap sebagai waktu zaman Pak Dahlan Iskan sebagai dirutnya saya dianggap sebagai opinion leader gitu. Wah, saya sangat tersanjung lah kok bisa saya disebut opinion leader. Padahal saya berpikir bahwa pandangan-pandangan saya pandangan-pandangan yang umum menurut saya tapi menurut hemat saya adalah kena pada sasaran. Jadi kadang masalah Pertamina saya disertakan, kemudian masalah tenaga listrik. Nah, saat opinion leader itu saya sering sama PLN itu artinya PLN melihat barangkali masukan saya dianggap positif sehingga eh, kalau ada kebijakan baru PLN sebelum dikeluarkan tuh saya suka diundang minta pendapat dulu masukan-masukan terus ini kadang-kadang bicara tentang apakah contohnya saya pernah juga diajak ke ke Rusia untuk melihat nuklirnya kemudian saya ke China bendungan yang segitu besarnya dan sebagainya untuk memberikan apa namanya ya sambil mereka juga memberikan sosialisasi lah bahwa inilah PLN PLN.
Nah, itu jadi itu yang menjadi saya cerita dari situ sebelum ke TPN. Nah, dan hal itu barangkali tidak membuat saya sih tetap aja apa punya pikiran kalau menurut saya bagus ya bagus, menurut saya jelek ya jelek. Saya tidak ada urusannya dengan dibajak jalan-jalan atau sebagai opinion leader. Nah, hanya melihat barangkali mereka suatu saat mereka membutuhkan dulu namanya bukan ITPLN, dulu namanya STTPLN, Sekolah Tinggi Teknologi PLN. Itu waktu itu rektornya apa sudah selesai masa jabatannya dan kelihatannya mereka ingin datangnya yang lebih ke akademik gitu ke akademik karena selama ini rektor di sana atau ketua waktu itu karena STT itu adalah banyak dari PLN. Jadi hanya ya istilahnya saya diminta oleh PLN untuk menjadi eh, waktu itu ketua namanya ketua STT PLN dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa dia mengharapkan ingin memajukan STT PLN. Nah, jadi itu tahun 2019. Saya butuh waktu seminggu waktu itu berpikir dan saya juga minta izin kepada Pak Dekan waktu itu Pak Hendy, Pak Dekan, kemudian juga ke UI. Boleh nggak kalau andai kata saya menjadi ini karena saya cukup sudah mengabdi 29 tahun di UI. Sekarang saya coba mengabdi barangkali di tempat perguruan tinggi yang lain. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, tahun 2019 itu saya diangkat jadi ketua STTPLN. Nah, saya berpikir dan saya sampaikan, saya presentasikan kepada PLN. Masa sekelas gitu ya, perguruan sekelas perusahaan PLN yang begitu besar, ya, aset terbesar di Indonesia, bahkan di ASEAN, saya bilang, masa punya perguruan tingginya hanya seperti ini. Saya mengatakan itu. Saya bukan merendahkan, tetapi karena saya berbiasa di UI yang begitu multidisiplin dan besar gitu, masuk ke sana yang hanya saat itu hanya 7 prodi, 7 prodi. Gitu saya merasa masa sih gitu. Akhirnya mereka setuju untuk merubah, mengganti menjadi dari tahun 2020 menjadi Institut Teknologi PLN. Jadi saya bilang ini namanya transformasi pertama, saya bilang. Karena akan ada, ya sekarang saya masuk ke transformasi kedua. Karena gini, saya melihat bahwa betapa perlunya di dunia menurut saya atau barangkali di Indonesia perguruan tinggi yang mempunyai fokus pada fokus kepada bidang energi. Maka saat itu juga setelah berubah menjadi Institut Teknologi PLN, visinya menjadi perguruan tinggi berkelas internasional, modern, mandiri, unggul, dan ini yang penting, unggul di bidang energi dan teknologi berbasis lingkungan. Kalau saya boleh langsung cerita lagi, ini adalah sesuai dengan eh, masa depan energi dunia. Energi dunia itu sekarang boleh saya mengatakan future energy is electricity, gitu ya. Nah, jadi bayangkan bahwa punya visi seperti itu, dunia sekarang menghadapi revolusi 4.0, kemudian untuk energi ada namanya transisi energi. Nah, di mana transisi energi ini yang harus kita terjemahkan karena ini bukan hanya milik Indonesia, bukan masalah Indonesia, ini masalah dunia. Oleh karena masalah dunia, maka Indonesia harus juga berperan serta di dalam itu dan betul-betul kita harus masuk ke sana. Belum lagi sekarang udah statement pemerintah net zero menuju net zero emission di tahun 2060. Nah, saya berpikir di situ pasti SDM itu yang sangat penting sekali. Sehingga eh, maka eh, maka itulah yang saya coba kerjakan, membangun perguruan tinggi ini yang mempunyai karakter karakter khusus menuju eh, istilah menuju net zero emission atau sekarang ini di masa transisi energi. Kurang lebih seperti itu. Ini jadi agak panjang nih ceritanya. Baik, Bro. Nah, Hmm.
eh, sekolah atau perguruan tinggi khusus ya yang dibangun oleh sebuah apa BUMN yang cukup besar. Pasti kan mempunyai tujuan tertentu yaitu dalam Ya. apa mempersiapkan SDM. Nah, pengalaman selama ini atau mungkin perencanaan ke depan itu lulusannya eh, seperti apa, Bro? Apa langsung diterima PLN semua atau juga Ya. melayani apa kebutuhan secara umum? Eh, prinsipnya secara umum. Jadi eh, Institut Teknik PLN adalah perguruan tinggi swasta yang pada umumnya swasta. Nah, namun karena kita ini adalah eh, istilah teman-teman PLN lah, istilah direksi PLN, ini ITPLN ini anak kandung daripada PLN. Sehingga diharapkan bahwa PLN itu diisi oleh anak kandungnya, bahasanya begitu. Jadi mulai tahun ini, ya, walaupun tahun sebelumnya ada bentuk kerja, bentuk jadi lulusan, istilah direct shopping, lulusan yang terbaik berapa orang diambil. Nah, sekarang ada model yang baru yaitu bahwa 150 terbaik yang diterima tahun ini siswa itu ya siswa terbaik 150 itu akan langsung diikat kerja oleh PLN. Dia sekolah di ITPLN selama 4 tahun, lulus langsung diambil oleh PLN. Jadi ikatan kerjanya mulai dari awal. Jadi ada 150 eh, ma- calon mahasiswa nanti yang akan dari seluruh perguruan. Dalam rangka kita memang istilahnya tuh kita memang mencari talent-talent ya untuk ini. Dan ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan bangsa. Dalam hal ini PLN. PLN ingin mempunyai eh, nanti lulusan pekerjanya, pegawainya yang fokus gitu, yang fokus di bidang itu. Maka 150 diserahkan. Kemudian setiap tahun eh, eh, lulusan terbaik di luar itu ya, lulusan terbaik itu 100 orang langsung masuk ke ke PLN. Jadi kita eh, nah ini memang menjadi tantangan buat kita buat ITPLN karena bagaimanapun juga PLN sudah menjadi perusahaan internasional, ya, yang tentu kelas itu kelas internasional, dan kita pun menuju ke sana, menuju Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di ampera. Eh, yes. Nah, saya mau tanya dulu, 150 itu rekrutmen terbaik atau lulusan terbaik? ada dua makanya, dua-duanya betul. Yang 150 adalah ketika diterima dia terbaik, misalkan ada berapa banyak nih 10.000 katakanlah yang daftar misalkan gitu ya, 10.000 daftar, eh, kita punya kuota kurang lebih kita lagi menghitung 1.400 apa 2.000 penerimaan tahun ini gitu ya. Tapi dari 1.400 atau 2.000 itu 150 terbaik akan diikat oleh PLN gitu. Itu yang 150. Sementara yang 100 ya, yang 100 ini adalah lulusan sekarang yang nanti di wisuda yang terbaik langsung masuk ke PLN. Jadi gitu Pak Sardono. Jadi boleh di apa sederhanakan mungkin nanti tiap tahun akan kira-kira 150 itu masuk PLN, baik yang masih menjadi mahasiswa maupun Dia yang mahasiswa lulus betul. gitu. Gitu Betul, kira-kira betul. Prof. Ya, ya, ya. Ya, betul, Ya, betul. ya. Baik. Nah, kemudian di Institut Teknologi PLN ini kan banyak program-program studi. Nah, pertanyaan saya itu hanya yang menyangkut teknik, karena di Ya, PLN yang bekerja kan tidak hanya teknik, apakah juga betul. apa ada manajemennya, ada Ya, ya, apa ekonominya ya, seperti itu ya. atau seperti apa? Begini, jadi saya mundur sedikit. Ketika transformasi pertama itu kan tadinya 7 prodi, saya melihat tidak cukup dengan 7 prodi itu untuk mendukung mengisi apa namanya yang dibutuhkan oleh PLN. Sehingga saya tambah 8 prodi.
Tapi saat ini yang baru keluar 6 prodi izin operasional. Jadi kita sekarang ada 13 prodi. Nah, ke-13 prodi ini semuanya pasti masuk ke apa? Bisa masuk ke dalam ranahnya atau ya domainnya PLN. Jadi memang kita ranah ke situ. Tapi pertanyaannya, untuk PLN saja orang cuma 150 ya gitu ya, atau 250 per tahun. Tidak, karena kita melihatnya, mungkin saya bisa sampaikan, saya dengan teman-teman di UI ini sebetulnya mencoba melakukan proyeksi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia. Akibat tadi transisi energi, akibat perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia, kita butuh itu antara 2022 sampai 2030 itu membutuhkan rata-rata sekitar 12.000 sampai 17.000 tuh kebutuhan per tahunnya. Sementara dihitung-hitung dari 4.000-an perguruan tinggi di Indonesia hanya bisa nyumbang 6.250, 6.500 lah kurang lebih seperti itu. Jadi hampir setengahnya. Pertanyaan setengahnya dari mana? Gitu. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya ke depan. Ya, ke depan saya khawatirkan bahwa ketika itu tidak dipenuhi, ya asing masuk ke dalam untuk mengisi mengisi itu. Nah, jadi saya berangkat dari situ, maka eh, saya artinya si prodi ini mencoba mengisi itu gitu. Kita dorong ke arah seperti itu. Dan dengan sekali lagi dengan kurikulum, sekarang ini kita lagi evaluasi kurikulum silabus yang sesuai dengan zaman, baik digitalisasi, saya mengatakan jenazah, maupun dengan transisi energi tadi. Di mana? Kira-kira gitu Pak Sadar. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Sekarang dua hal ini yang sangat penting, yaitu digitalisasi, artinya bahwa semua sistem pasti harus Ya. didekati dengan sistem digital. Tapi yang masalah lain mungkin yang mohon dijelaskan juga masalah transisi energi ini. Ke depan Hmm. ini kan berubah sama sekali. Yang tadinya energi fosil, Ya, tentu peralatannya berbeda, mungkin betul. teknologinya berbeda. Nah, ke Ya, depan nanti akan multi sumber ya, energi. Nah, itu persiapannya seperti apa, Prof? ya. Mungkin sedikit transisi energi kan namanya transisi energi dari fosil ke non fosil. Gampangnya kan seperti itu ya, dari fosil ke non fosil. Dan ini kan suatu apa namanya lompatan yang harus kita antisipasi, khususnya di Indonesia. Menuju net zero emission itu dibutuhkan 7.000 triliun, ya, atau ada perubahan kemarin saya dengar lagi kurang 10.000 triliun. Bayangkan itu. Nah, eh, jadi ini apa sih di dalamnya? Ya intinya adalah bahwa kita merubah fosil ke non fosil. Sementara Indonesia ini saat ini 60% itu fosil, khususnya PLTU batu bara. Artinya kita harus merubah menuju ke sana. Jadi ilmu tentang fosil ini tidak bisa kita tinggalkan. Net zero emission bukan berarti pembangkit ini hilang. Ada, cuma porsinya kecil. Sudah diimbangi dengan dengan gerakan-gerakan yang lain lah. Di antaranya adalah pengembangan energi terbarukan. Nah, sehingga kita harus berpikir ke energi terbarukan. Nah, energi terbarukan tuh masih terus berkembang terus. Yang sudah matur, yang sudah itu adalah hydro, ya, pembangkit listrik tenaga air, geothermal, itu sudah ini. Nah, sekarang yang harus mulai berkembang itu kan PLTS, PLT Surya, PLTB Bayu, kemudian biomas. Nah, jadi kalau kita lihat eh, kembangan ilmu, termasuk juga satu satu lagi hidrogen. Nah, berangkat dari situ, maka kami mencoba memformulasikan.
kita tidak tinggalkan PLTU karena bagaimanapun perubahannya kan puluhan tahun. Artinya ilmu itu nggak bisa ditinggalkan. Kita masih tetap. Tetapi kita juga kembangkan tentang energi terbarukan. Nah, di tempat kami, alhamdulillah bahwa dengan hubungan dengan PLN, tentang barangkali di seluruh Indonesia saya nggak yakin gitu. Pasti tidak ada yang namanya lab PLTU mini. Di kami ada. Jadi PLTU mini kita punya gitu. Kemudian saya yakin nggak banyak perguruan tinggi punya PLT Hydro mini lah, kalau bukan mini, lebih kecil daripada mini lah itu. Kita ada. Jadi eh, kalau panel surya pasti lab, artinya secara lab di ITPLN itu adalah lebih fisiknya ada, bukan simulasi, bukan modeling. Kita ada semuanya. Bahkan trafo segede segede apa eh, yang besar pun kita ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka anak-anak itu visualisasinya lebih lebih mudah untuk apa menangkapnya. Sehingga saya agak yakin gitu bahwa lulusan kita walaupun sumbernya tidak sebaik masuk ke UI ITB kan mutu mutu apa masuk yang masuknya itu ya saya nggak nutup mata bahwa UI, ITB, UGM, tes yang negeri itu kan yang persaingan ketat sehingga pintar-pintar masuk ke kita nggak bukan saya nggak bilang nggak berani bodoh ya masa bilang bodoh tapi nggak sepintar itu setelah dipoles dengan cara ini dia akan lebih siap pakai dibandingkan dengan yang di karena situasi seperti itu. Apalagi saya tambahkan lagi, saya ingat zaman dulu saya tadi S1, kenapa saya cerita ada praktisi, ada akademisi. Di kita tuh banyak akademisi, banyak praktisi. Jadi teman-teman PN yang mempunyai pengetahuan yang bagus mengajar di kita dan memberikan kepada anak-anak itu kondisi problem kondisi yang real sehingga mereka banyak belajar tentang problem solving gitu. Itu yang menjadi langsung barangkali ini jadi kayak promosi jangan-jangan. Nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Saya banyak wawancara ya. Banyak juga yang tidak yakin bahwa target mencapai net zero emission itu akan tercapai. Nah, bagaimana teknologi-teknologi itu yang ternyata tingkat ekonominya juga masih jauh. Artinya secara teknologi bisa, tapi secara ekonomi tidak visible. Itu banyak sekali. Ya, Nah, tentu ini dibutuhkan apa ya sumber-sumber daya yang memang mampu mengubah potensi-potensi yang luar biasa. Indonesia semua punya. ya, Ya. ya, Kira-kira ya. terkejar nggak, Prof? Penyiapan itu sumber dayanya itu. Ini harus jawaban jujur Pak, jawaban politis nih. Ya. Begini, saya termasuk yang meragukan bahwa Oh, eh, karena gini, kita tuh ada dua pilihan. Kita milih energi yang terjangkau atau istilahnya energi bersih. Sebetulnya energi bersih untuk siapa sih? Ketika energi bersih bisa kita lakukan, apakah harganya terjangkau nggak? Itu yang saya khawatir. Apalagi kita bicara di Indonesia, saya bukan bicara dunia. Banyak negara sudah dunia sudah melakukan. Ya, jadi eh, ini yang saya ragukan. Jadi saya malah eh, berharap kita harus bersifat melakukannya secara evolusi, jangan revolusi. Karena de facto tadi saya katakan tadi 60% itu kita masih dengan batu bara ya atau fosil yang notabene harga listriknya masih termurah. Memang para ahli mengatakan ya murah, nggak dihitung biaya eksternalnya. Artinya biaya eksternal itu kalau sakit siapa yang dan sebagainya. Saya bilang ya jangan begitu, tidak begitu. Karena kita juga akan terjebak ketika kita melakukan suatu revolusi. Sekarang masyarakat mampu bayarnya berapa? Daya beli masyarakat masih rendah, tapi ditekan untuk itu nanti sangat berat. Ekonomi nggak tumbuh. Jadi ini kan dilema.
ekonomi tumbuh kalau gini, ekonomi akan ekonomi tumbuh, daya beli masyarakat apa tumbuh gitu kan. Sekarang bagaimana ekonomi tumbuh gitu kan kalau harga listriknya mahal. Ini bicara industri kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi saya termasuk yang apa namanya, kita harus slow but sure gitu. Kalau pertanyaan bisa capai nggak 2060? Itu sudah bijak 2060 karena negara maju 2050. 2060 saya kira bisa kita gitu. Karena dengan teknologi yang terus makin apa namanya ini, dan nah disinilah peran kita semua harus apa namanya mengembangkan dengan baik lah. Artinya gini, sekali lagi, kita harus apa ambil tuh teknologi itu. Kira-kira bahasanya gitu. Ya, pilihannya adalah pilihan evolusi. Ada yang Ya, mengatakan jalan tengah. Artinya ya, jalan tengah tidak langsung ke energi bersih, tapi lewat gas. Seperti ya. apa, Pak? Betul itu. Saya pernah menyampaikan itu waktu zaman SBY itu udah bagus loh. Jadi konversi energi kan pernah minyak ke eh, eh, minyak ke BBM, solar waktu itu untuk itu, terus harusnya BBM ke gas, gas baru masuk ke dalam di situ. Tapi sekarang kalau bicara gas sudah agak susah kita, karena kita sudah masuk langsung ke listrik konversinya. Ya, jadi walaupun menurut saya masih sempat kita insert. Jadi kombinasi lah. Jadi tidak secara masif masuk langsung energi bersih. Yang itu karena kepentingan, menurut hemat saya, kepentingan dunia tuh. Yang industri energi bersihnya dia sudah kuat, jualan ke kita gitu. Ditekanlah kita agar kita beli. China berapa persen yang energi bersihnya? Jadi China memposisikan dia terbesar menghasilkan emisi terbesar di dunia dan Amerika menghasilkan emisi. Tapi dia terbesar juga membangun energi bersih. Jadi secara total tetap saja bahwa paling besar kontribusi emisi dunia ya China sama Amerika. Kita hanya 1,4%, 1,4 atau 1,5. China 15%, 10 kali lipatnya. Nah, kita mau ditekan dengan begitu, sementara kita daya beli kita belum ini apa jadi apa namanya bukan kontradiktif apa ya apa eh, bisa menekan ekonomi kita menurut saya. Mengawali hari dengan aktivitasku yang padat memerlukan pola hidup yang sehat dan perlindungan kulit yang tepat. Untuk itu, aku gunakan Venus Flawless Matte Cushion dengan sun protection yang melindungi kulitku dari paparan sinar matahari. Dan mengakhiri hari dengan Venus Aqua Facial Wash, kulit jadi cantik, sehat terjaga. Pancarkan pesona kulit sehatmu. Venus, many activities of you. Baik, sekarang yang kedua, Bro. Itu teknologi digitalisasi tadi yang mau Ya, dikembangkan juga. Nah, itu apa dampaknya? Salah satu sisi mempermudah, menyederhanakan, tetapi mengurangi SDM. betul. Jadi menurut apa namanya hasil risetnya Dikti, kurang lebih kita akan kehilangan 10 sampai 15 juta eh, apa peluang kerja oleh karena otomatisasi, automation. Tapi lebih sekitar 24 juta. Dan mohon maaf nih angkanya rada rada lupa. Sekitar tapi sekitar 24 juta ada peluang baru oleh karena digitalisasi. Dan 10 juta diantaranya adalah eh, bisnis atau usaha yang tidak ada sebelumnya. Sebagai contoh adalah misalkan bisnis online sekarang Gojek lah. Kan 10 tahun yang lalu nggak ada. Sekarang ada. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini inilah yang apa namanya? Jadi dampak digitalisasi satu sisi adalah eh, menurunkan peluang tenaga kerja. Sisi lain ternyata ada eh, apa, bukan jenis pekerjaan baru yang jatuhnya lebih banyak. Nah, jadi disinilah peran SDM. Jadi ini tinggal mendongkrak saja gitu. Artinya eh, Dikti harus melihat ini dengan baik. Dikti punya punya riset seperti itu, tetapi saya ada satu kesan dia tidak dongkrak situasinya seperti itu.
Karena kan kita masih konvensional yang harus didorong tambahan sedikit didorong menjadi untuk mengisi yang 24 juta tadi. Satu sisi kehilangan, satu sisi masuk. Nah, saya di ITPL coba menerjemahkan itu dengan cara yang berbeda gitu. Baik. Nah, sekarang alumni IT PLN Eh, itu sudah seberapa jauh yang bisa dikerjakan? Artinya mungkin yang level-level yang lulusan-lulusan awal itu sudah sampai mana levelnya? Sebetulnya alhamdulillah karena saya tadi dia punya bekal yang cukup. Jadi kita punya alumni itu sekitar di atas 10.000, 10.600 apa kalau tidak salah alumni. 2.000 itu di PLN Group sampai ke anak cucu barusan ada. Sisanya berbagai macam, banyak di BUMN dan lain sebagainya. Ada juga berwira swasta. Nah, tidak banyak yang apa yang istilahnya belum kerja. Yang belum kerja pun yang beberapa yang baru lulus baru-baru lulus saja. Tapi alhamdulillah semuanya bisa bisa dapat pekerjaan lah. Saya kira seperti itu. Eh, jadi lupa nih mau pertanyaannya arah kemana nih? Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Ya baik. Nah, sekarang Mulai, ya mulai. kembali ke UI aja, Bro. Ya, Nah, ya. apa yang eh, sampai sekarang ini apa terkesan pendidikan Hmm. yang diperoleh di UI itu setelah melihat begitu besar persoalan yang ada di lapangan terutama di bidang kelistrikan. Ya, sebenarnya harus berangkat dari yang saya katakan tadi bahwa UI harus menjadi pelopor, pelopor dengan eh, cara eh, pendidikan pengajaran yang harusnya lebih baru lah, lebih modern saya bilang. Saya bilang lebih modern. Kita jangan kembali ke cara tradisional. Karena saya melihat begini bahwa ilmu itu sekarang dengan Mbah Google gitu ya, YouTube ada semua. Sekarang ini kami para dosen itu tidak bisa lagi mengklaim ilmu itu ada hanya di kami. Di zaman saya iya, benar-benar dosen tuh maha guru karena dia yang punya buku, dia punya pengalaman. Semuanya kita nggak punya akses apa-apa. Aksesnya perpustakaan juga terbatas. Tapi sekarang kita punya akses ilmu yang kita mau dapat. Itu disruptif menurut saya. Disruptif. Sehingga metode pembelajaran nggak bisa lagi seperti lama. Ya, karena ilmu itu adalah informasi gitu. Jadi udah menjadi informasi siapapun bisa dapat. Tetapi talent, talent itu adalah hal yang berbeda. Jadi saya berharap UI merubah termasuk dosen-dosennya dengan cara-cara yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikuti zaman. Saya nggak bisa ke se-UI lah. Saya bilang di elektro aja bahwa kita punya walaupun ini ranahnya ke semuanya. Revolusi 4.0 punya 9 pilar. Saya menulisnya, tapi saya agak lupa 9 sekarang. Ada 9 pilar yang revolusinya harus. Nah, kita harus ke sana. Transisi energi itu bersifat ada tiga. Dekarbonisasi, digitalisasi, gitu kan. Kemudian desentralisasi. Ini saya bisa cerita banyak juga, tapi ini kan bukan kuliah ya hari ini. Nanti kalau kuliah boleh. Nah, ini harus diramu di dalam kurikulum dan silabus yang menyesuaikan. Kita nggak bisa ngeklaim ini yang paling baik tidak, gitu. Saya beberapa bertemu dengan teman-teman bahkan negara jiran itu sudah merubah mindsetnya. Saya saya bertemu dengan ada namanya Universitas Tenaga, di mana dia 20%-nya itu adalah asing mahasiswa itu. 20% sekitar 1.400. Kita bisa benchmark sebetulnya. UI kamu ke situ. Walaupun ada Universitas Teknologi Malaysia dan sebagainya untuk itu. Tapi eh, dia sudah melakukan langkah-langkah yang sama. Artinya bahwa kita perlu ada praktisi.
praktisi mengajar itu menjadi penting. Jadi di dalam 14 mata kuliah dia menyatakan dua mata kuliah, 14 pengajaran, dua dari praktisi. Jadi masyarakat sudah langsung karena penting praktisi. Di- Kira-kira gitu. Nah, semoga UI pun berpikir jangan berpikir realis. Karena guru besarnya kan jago-jago ya Pak ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di ampera. Terakhir, Prof, karena pengalaman Prof di luar di lapangan dekat dengan potensi dengan masalah yaitu di PLN, mungkin nggak kembali ke UI lagi untuk menyempurnakan apa yang ada di sana? Oh ya sangat mungkin karena sebetulnya begini, saya sedikit aja balik ke belakang. Saya merasa bisa mengajarkan mahasiswa dari A sampai Z karena saya ke lapangan. Saya bukan hanya duduk manis, meriset di tempat, di kampus, tetapi saya juga ke lapangan melalui proyek kajian atau saya berkomunikasi dengan teman-teman. Sehingga saya insya Allah rasanya tahu gitu tentang masalah ketenaga listrikan. Sehingga ketika saya transfer ke knowledge ke mahasiswa, maka bahasa saya bisa ngomong A sampai Z. Mahasiswa nanya apa aja saya bisa jawab gitu. Ini dengan fondasi teori yang saya bilang kuat. Saya ajarkan mahasiswa itu fondasi teori dulu, baru kemudian mari kita masuk ke dalam masalah. Nah, sebetulnya kalau ditanya saya di luar begitu, ya saya sekarang ini karena sama UI tidak tidak ini saya tetap mengajar di UI. Riset-riset saya nggak bisa dari ITPLN, saya riset saya atas nama UI. Saya kira masih banyak saya menghasilkan riset di UI. Apalagi sekarang apa namanya kewajiban guru besar harus punya buku, risetnya harus sekian dan sekian. Ya saya harus lakukan. Artinya kalau tidak sulit lagi saya kembali gitu. Malah saya kalaupun itu saya ingin memperkaya dengan pengalaman luar ini. Ini loh sekarang itu zamannya udah berbeda zaman dulu. Itu menurut saya Pak Sadun itu. Yang mungkin banyak berbeda dengan teman-teman para guru besar UI kali. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Ya, Insinyur Iwa Garniwa Mulyana, Rektor Institut Teknologi PLN. Banyak sekali luar biasa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan juga memberi semangat, inspirasi dan motivasi pada generasi yang lebih muda. Sekali lagi terima kasih Prof. Sukses terima kasih. terus. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Salam sehat Wassalamualaikum buat semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Barangkali